Baik, kita lanjutkan. Terakhir bahasan kita kemarin tentang diagram geser ya. Ya, tegangan geser kita bahas sejenak. Ya, jadi untuk tegangan geser, ketika suatu penampang mendapat dua gaya sama besar berlawanan arah, bekerja secara tangensial, maka benda tersebut cenderung robek atau misalkan kita ilustrasinya seperti ini. Jadi jika sebuah batang ini disambung dengan keling ya misalkan, kemudian ini ada gaya P sumbu X negatif dan gaya P sumbu X positif. Maka ini akan ada gaya yang berlawanan, sama-sama gaya tangensial. Maka jika gaya ini terus dilakukan dan melebihi batas kekuatan dari keling ini, maka akan terjadi pergeseran. Jadi geser, ya, terjadi atau terjadi kerusakan. Ini ilustrasi dari gaya geser. Jadi tegangan yang mengakibatkan robek material tersebut disebut tegangan geser, atau tegangan yang menyebabkan geseran disebut tegangan geser. Dan tegangan geser ini kalau saatnya tidak mencapai atau tidak melebihi kekuatan berat ya tidak akan rusak, tidak masalah. Tetapi ada tegangan dalam bahan tersebut yang disebut dengan tegangan geser. Maka setiap material harus diperhitungkan kekuatan gesernya. Kemudian regangan geser itu bisa diilustrasikan seperti pada ilustrasi berikut. Jadi misalkan ini sebuah batang. Ini penambang batang, tebalnya adalah L. Ya, tebalnya adalah L. Mohon maaf, sebelum saya lanjutkan, suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Pak, bisa. Jelas ya, nggak putus-putus ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi, jika ini adalah sebuah penambang batang dari samping ya, bukan dari melintang terhadap membujur dari batang, tapi ini dari samping, tampak samping ya, bukan tampak depan. Ini adalah ketebalan batang. Jika ada gaya P ke arah sumbu X positif atau ke arah kanan, maka secara teoritis akan ada gaya geser. Pergeseran dari D ke D1, C ke C1. Misalkan ini A. Maka akan membentuk namanya sudut theta. Ya, membentuk sudut theta. Maka regangan geser itu bisa diformulasikan deformasi per panjang awal. Sama ya, seperti awal-awalnya regangan itu menghitungnya dari awal terhadap kondisi terakhir. Ya, deformasi panjang awal per deformasi per panjang awal. Jadi C ke C1 dibagi dengan L. Itulah regangan geser. Tegangan gesernya adalah P per AB. P adalah gaya tariknya per AB panjangnya A ke B. Atau CC, C itu ada perubahan atau deformasi C ke C1 terhadap panjang ini. Itu adalah sudut gesernya. Kalau tegangan gesernya adalah theta P per AB. Kemudian modulus geser atau modulus rigiditas. Jika dalam batas elastis, regangan geser proporsional atau berbanding lurus dengan regangan gesernya. Tegangan geser itu berbanding lurus dengan regangan gesernya. T tegangan geser berbanding lurus dengan regangan gesernya, tetanya. Maka T per theta sama dengan C, di mana C ini adalah konstanta, dikenal dengan modulus geser atau modulus rigiditas.
Jadi misalkan sebuah batang mendapat tengah geser F, maka akan terjadi perubahan deformasi delta X ini, delta X. Akan membentuk regangan geser theta. Ya, regangan geser theta ini. Maka bisa dirumuskan tegangan geser adalah C kalikan theta. C adalah konstantanya, modulus gesernya, kalikan theta, regangan geser. Kemudian, ini bisa dirumus T per theta sama dengan C, atau konstanta itu dalam Newton, G, T per regangan, tegangan per regangan gesernya. Dan harga modulus rigiditas material, kita bisa melihatnya di tabel ya. Sudah ditentukan standarnya. Jadi untuk material baja, modulus rigiditasnya atau konstanta rigiditasnya adalah 80 sampai 100 kN per milimeter persegi. Untuk besi tempa 80 sampai 90. Untuk besi cor 40 sampai 50. Tembaga 30 sampai 60, kuningan 30 sampai 60, dan timbal 10. Nah, timbal kan paling rapuh ya, timbal. Ya, itu untuk harga modulus rigiditas. Oke. Jadi ini untuk tegangan geser. Oke. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah metode untuk mencari tegangan pada bidang miring. Ya. Jadi bagaimana kita mencari tegangan itu jika terjadi pada bidang miring. Jadi sebelumnya kita menentukan konvensinya atau perjanjiannya atau kesepakatan, yaitu sudut yang diambil dengan referensi sumbu X adalah nilainya negatif jika berlawanan jarum jam. Jika searah jarum jam maka nilainya positif. Yang kedua, pengukuran pada di atas XX dan sebelah kanan YY diambil positif, sedangkan di bawah X dan sebelah kiri Y diambil negatif. Seperti pada sumbu Cartesian ya, koordinat. Kemudian perbedaan antara metode analitik dan metode grafik diperbolehkan jika selisih satu angka desimal. Ya. Jadi untuk mencari tegangan pada bidang miring ini ada dua metode. Metode analitik dan metode grafis. Untuk metode analitik itu bisa dilihat pada modul yang sudah saya share di e-learning ya. E-learning itu sudah saya share materinya. Nah ini materinya kan ini ya. Teman bisa lihat materinya di sini. Untuk kekuatan bahan yang dipakai. Di sana saya bisa lihat untuk apa namanya? Ya, referensi diktat gitu. Ya, ini bisa dilihat di sini. Di e-learning sudah saya upload ya. Jadi untuk metode analitik mencari tegangan pada tegangan prinsipil. Ya, metode analitik atau metode hitungan cukup panjang. Maka saya ambil yang metode grafis saja. Nanti yang lain bisa dipelajari. Itu menggunakan metode analitik. Ini metode analitik jadi menggunakan perhitungan penurunan dari persamaan-persamaan trigonometri. Ya. Kemudian sekarang untuk metode grafis ada selisih
beberapa atau sejumlah nilai dari metode analitik dan grafik. Maka selisihnya ini nanti harus tidak lebih dari selisih satu angka desimal. Jadi harus terlalu besar nanti. Kemudian konvensi sudut. Jadi sudut yang searah dalam jam, maka nilainya positif. Kalau berlawanan nilainya negatif. Kemudian ini sebelah kanan dari sumbu X, sumbu Y nilainya positif, sebelah kiri negatif. Sebelah atas sumbu X berarti sumbu Y berarti nilai positif, dan sebelah bawah sumbu X adalah sumbu Y negatif. Ya, ini kan sama dengan sumbu koordinat kartesian. Kemudian lingkaran Mohr untuk tegangan bidang miring pada benda dengan tekanan langsung pada satu bidang. Jadi misalkan ada tekan tarik, maka akan terjadi pergeseran AB ini. Akan jadi kayak geser. Maka itu akan ada tekanan tarik, tekanan normal dari AB ini. Jadi AB yang geser tadi, ini akan timbul tekanan normal. Ya, tekanan normalnya. Maka kita bisa membuat diagram Mohrnya. Caranya, kita ambil sembarang titik pada titik O pada garis OX. Kemudian kita buat garis OC sesuai dengan besar tekanan tarik ke kanan. Kemudian dari garis OC itu kita dapatkan titik tengah C. Ya. Kemudian dari C tersebut kita buat lingkaran dengan jari OC atau CC. Ya. Baik. Jadi misalkan ya, untuk mencari tegangan lingkaran Mohr ya. Misalkan kita menggambar. Ya. Pertama kita membuat sebuah garis. Ya. Buatlah sebuah garis. Ya, ini garisnya. Misalkan ini adalah X ya. Garis X. X. Ini juga X. Ya. Kemudian kita memiliki sebuah titik O, misalkan titik O ya. Kita membuat sebuah titik awal, katakan titik O, misalkan di sini. Misalkan di sini. Ya, titik O, kurang tebal. Misalkan ada titik O. Ya, ini titik O. Baik. Kemudian dari titik O itu, kita membuat sebuah garis OJ. OJ nanti besarnya ada sesuai dengan besarnya gaya tarik tadi. Jadi misalkan sambil di sini OJ. Misalkan saya buat garisnya, ya. Saya panjang OJ ini saya ukurkan. Ya misalkan ya OJ ini saya gambarkan. Misalkan saya ambil saja 12 gitu ya. Misalkan tegangannya adalah 12. Maka ini saya ambil di sini 12. 12 ini. Nah, di situ 12. Oke. Nah,
Kemudian dari ini adalah titik J ya. Titik J. Jadi ini adalah titik J. Nah, titik J. Kemudian dari OJ kita cari titik tengahnya. Titik tengah. Titik tengahnya berarti kita ukur tadi. Ya. Tadi berapa tadi? OJ tadi 12. 12 ya. 12, maka kita cari tengahnya berapa? 6. 6. Oke, berarti kita cari titik 6. 6-nya kan di sini. Nah, sudah. Oke. Itu kita sudah temukan 6. Maka kita ambil saja misalkan namanya kita sebut misalkan C. Ya, misalkan ini adalah C. Tengahnya C. Kemudian dari C ini kita buat lingkaran yang dengan titik pusat C melalui J dan U. Jadi OC, maaf OC dan CC adalah jari-jarinya. Maka kita membuat lingkarannya. Ini ya, nah, ini kita buat lingkarannya di sini ya. Nah, sini dan kita buat lingkarannya. Seret. Oh, sudah. Maka inilah yang disebut dengan lingkaran Mohr tadi. Lingkaran Mohr itu tadi disebut dengan lingkaran Mohr. Jadi OCJ. Di mana lingkaran itu kita bentuk dari pusat C dengan jari OC dan CC. Maka kita dapatkan lingkaran Mohrnya. Kemudian dari tersebut, dari OCC ini, kita tentukan tadi berapa sudut tetanya, sudut teta. Sudut tetanya adalah 2 kali tetanya dari sudut geser. Sudut geser adalah teta. Maka teta ini adalah 2 kali tetanya, 2 teta. Nah, misalkan tetanya berapa? Misalkan tetanya 20, berarti 2 tetanya adalah 40. Jadi kita di sini kita buat sudutnya nanti kita jangkakan berapa. Misalkan kalau 10 berarti tetanya adalah 20. Kalau 20 berarti 40 karena 2 kali teta. Jadi misalkan saya ambil aja 25 misalkan 25. Berarti tetanya adalah 50. 50. Baik, 50 ini ya, misalkan 50 ini ya 50. Sekarang di sini. Nah, sudah. Oke, berarti ini kita hilang. Kita buat garis lurus melalui C, memotong dari atau sebesar 2 theta. Ya kan ini 2 theta. Berarti sudutnya adalah 2 theta. Ya, ini besarnya adalah 2 theta. Nah, 2 theta, lama loadingnya, theta. Ya, 2 theta. Besar sudutnya adalah 2 theta. Saya garusin aja nanti biar penuh. Tidak penuh. Di sini besarnya adalah 2 theta. Kemudian, dari titik ini, perpotongan antara lingkaran Mohr dengan sudut 2 theta ini, misalkan kita sebut dengan P, maka ini kita sebut dengan P. Titik potongnya itu adalah P. Jadi ini potong ini katakan seperti P. Dari P ini kita buat sebuah garis dari P ke tegak lurus terhadap garis OC ini. Kita buat garis tegak lurus terhadap OC. Maka kita buat garis tegak lurusnya. Ya.
OC ini. Nah, ini kan kita buat garis lurusnya. Tiga. Oke, berarti ini kita buat garis lurus sini. Ya, ya. Oke. Maka kita dapatkan ini perpotongannya adalah phi. Misalkan kita sebut itu adalah titik perpotongan antara O, C terhadap P ini disebut dengan phi. Phi, ya, ini phi. Jadi phi Anda ini adalah perpotongan antara P dengan phi. Maka dari sini kita dapatkan apa namanya? Dari garis itu kita dapatkan dari P kita dapatkan P ke O. Kita buat garis penghubungan antara P ke O. Nah, ini P ke O. Maka kita dapatkan OH, PH, dan OP. Maka OH, PH, dan OP itu masing-masing adalah tegangan normal, tegangan geser, dan tegangan resultannya. Jadi, kita dapatkan dari grafik ini teori Mohr ya. Jadi, garis OH itu adalah tegangan normal, tegangan normal. Kalau kemudian VP adalah tegangan geser, tegangan geser. Sedangkan OP adalah tegangan resultan. Tegangan resultan. Itu salah singkat dari Mohr untuk mencari tegangan normal, geser, dan tegangan resultan pada bidang miring. Jadi ini apa? PV, maaf, OH, OP, dan HP. Itu masing-masing adalah, ini adalah tegangan normalnya, OH, HP-nya tegangan geser, dan PV, APO atau OP adalah tegangan resultannya. Yaitu secara teoritis dari teori Mohr untuk menentukan tegangan pada bidang miring pada benda yang mendapatkan tekanan langsung pada dua arah yang tegak lurus. Ya, jadi itu untuk apa namanya mencari tegangan pada bidang miring. Oke. Jadi misalkan itu adalah salam. Oke. Itu ya. Baik, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan?
Untuk hari ini tanggal 21 ya. Ya, jadi materinya sudah saya upload di situ. Baik, contoh ya. Contoh, misalkan. Jadi misalkan contohnya, jika diketahui tegangan pada suatu titik komponen mesin adalah misalkan tegangan pada sebuah titik komponen 150 MPa dan 50 MPa, dan keduanya adalah tegangan tarik. Keduanya tegangan tarik. Kemudian carilah besar tegangan normal, kemudian tegangan geser, dan tegangan resultannya pada bidang yang membentuk sudut sebesar 55 derajat. Ya, 55 derajat. Ya. Oke. Dengan sumbu tegangan tarik ya mayor. Oke. Jadi ketahui ini adalah apa? Besarnya tegangan tadi ada 150 MPa dan 50 MPa. Maka tentukan besarnya gaya tarik dari tegangan normal dan geser pada bidang yang bentuk sudut 55 derajat. Ya, jadi bisa digambarkan ini. Misalkan tadi tegangan geser ya.
Misalkan ini adalah gambaran tukang gesernya ya. Ya. Kemudian ini adalah tegangan ya, misalnya ini tegangan gesernya ke sana. Ya. Kemudian ini sebesar berapa? 150 MPa ya. 150 MPa. Itu tegangan tariknya. 150 MPa. Kemudian yang 50 MPa tegangan tegak lurus. Kan tegangan pada dua bidang. Biasanya tegangan horizontal sama vertikal 50. Ya, ini berapa? 50 MPa. 50 MPa. Kemudian sudutnya ini adalah 55 derajat. Nah, sudut gesernya adalah 55 derajat. Jadi secara ilustrasi tegangannya misalkan ada dua arah. Ya, ada dua arah. 50 MPa. Ini 55 derajat. Jadi ini sudutnya 55 derajat. 55 derajat. Jadi misalkan ada ini sebuah batang, kita gambarkan tegangan gesernya saja. Sudutnya 55 derajat. Ini tegangan 150 MPa arah horizontal dan arah vertikal sebesar 50 MPa. Maka tentukan atau gambarkan tegangan geser, tegangan resultan, dan tegangan normalnya yang terjadi. Baik, berikutnya. Jadi kita gambarkan tadi tegangannya adalah 150 MPa. Maka kita buat dulu garis dari OJ. Tadi kan awalnya kita garis OX ya. Kita buat garis dulu OX. OX ini, garis dulu OX di sini. Ya, OX. Kita mulai dari TO. Nah, berarti kita mulai dari TO. Ini titik O. Kemudian sebesar 150, maka kita jangkakan sini atau kita buat skala 150. Besar 150. 150. Kita skalakan katakanlah 1/10 ya, berarti katakanlah berarti 15 ya. Berarti kita pilih 15. Ini 15. Nah. Ya. Kemudian dari 150 tadi atau kita skalakan sebesar 15. Kemudian yang dari gaya yang vertikal tadi sebesar 50, maka kita 50 berarti kan 5 ya di sini.
Ini 5. Oke, jadi 5. Ini katakanlah OK. Ini adalah titik K. Ini adalah K. Nah, ini K. Kemudian tadi yang 150 kita ambil namanya OC. C. Nah, jadi kita dapatkan. Jadi antara 100 karena gaya yang tadi apa namanya 150 itu ada bentuk gaya horizontalnya, kemudian dia ada gaya vertikal 50 MPa. Maka kita gambarkan ini OJ ini 150 dikurangi dengan OK karena gerakannya apa namanya arahnya vertikal. Maka kita dapatkan ini OJ sebesar 150 atau kita skalakan 15 dan OK 50 atau besarnya adalah 5 Newton ya. Kemudian dari lingkaran ini kita dapatkan KJ. KJ ini kita gambarkan lingkaran mohornya. Maka dari KJ ini kita ambil titik tengahnya untuk jadikan apa namanya titik tengahnya sebagai pusat lingkaran. Ini kan 0. 10 berarti 5 ya. Oke, kita dapatkan 5 titik tengahnya, 5. Oke, 5. Maka kemudian kita jagakan lingkaran mohornya. Lingkaran mohornya sini. Oke. Ini memotongkan ke sana. Nah, dapatkan lingkarannya. Ya. Nah, kita dapatkan ini lingkarannya. Lingkaran mohornya. Oke, lingkaran mohornya kita dapatkan. Nah, dari situ kita dapatkan O, K, kemudian titik tengahnya katakanlah kita sebut C, atau pusat lingkaran mohornya kita sebut C. C ya. Ini adalah C. Maka kita dapatkan sebagaimana tadi. Kemudian tetanya tadi berapa? Tetanya kan 55 derajat ya. 55. Berarti 2 teta berapa? 110. Maka kita cek 110. 110 di sini. 110 dari titik 110. Ya, ini 110. Ini 110 ya. Berarti kita dapat ini 110 ya. 110 di sini. Nah, 110. Ini kan 110 ya. Ingat 0 mulai dari titik garis horizontal. Kemudian putarnya adalah searah jarum jam, sudut yang positif. Jadi kita dapatkan ini. Baik. Nanti kita dapatkan ini. Sekarang kita hubungkan garisnya sebesar 2 theta terhadap titik center ini. Kita dapatkan ini. Ya. Oke, kita dapatkan garisnya. Baik, dari sini kita dapatkan itu titik potong lingkaran mohor dengan sudut theta itu kita sebut tadi titik P, maka kita dapatkan titik P. Titiknya titik P. Ya. Kemudian dari P kita ambil garis tegak lurus memotong di garis tegak lurus OJ. Kita dapatkan titik tegak lurus. Kemarin MOU mesin itu antar dekan ya? Dekan dengan dekan. Nah, jadi kita dapatkan ini ya apa namanya garis tegak lurusnya kita dapatkan di sini ya dengan memotong OJ. Maka kita dapatkan OJ. Nah, kita dapatkan.
Oke. Kita dapatkan ini memotong di V tadi. Kita sebut titiknya adalah V. Oke, V. Kemudian dari ini kita akan hubungkan antara O, P, dan P. Maka OV kita hubungkan menjadi PV. Nah, sehingga kita dapatkan masing-masing OP, PV, dan OV. Ya, OP atau PO, OV, dan OP dan PV. Ya, sehingga inilah OV, OP ini adalah tegangan resultan, sedangkan PV adalah tegangan geser, sedangkan resultannya adalah OP. OV adalah tegangan geser. Ya. Jadi tegangan resultannya kita dapat OP itu tegangan resultannya. Kemudian tegangan normalnya adalah OV dan tegangan gesernya adalah VP. Oke, jadi kita dapatkan di sini. Ya. OP adalah kita dapatkan sebagai tegangan resultan. Ya, tegangan resultan. Kemudian kita dapatkan PV atau VP. PV atau VP adalah tegangan geser. Tegangan geser. Kemudian kita dapatkan juga OV. OV adalah tegangan normal. Ya, OV tegangan normal. Besarnya berapa? Besarnya berapa? Ya, kita lihat di situ. OV besarnya berapa? OV besarnya adalah, ya kita ukur besarnya. Ya, kita dapatkan. Jadi ini panjangnya apa ini? OV adalah berapa? 12 ya. OV besar 12. 12 cm. 12 cm. Tadi kan 12 kali kan 10 ya. Berarti berapa? 102. 120. 120 MPa. MPa. Salah satunya kan MPa tadi. Ya, MPa. Kemudian tegangan gesernya VP. VP berapa? VP OP dulu ya, OP dulu. OP besarnya adalah 12,7 katakan. OP 12,7 misalnya berarti 127 MPa. Kemudian tegangan gesernya berapa? Gesernya ya kita pada di sini tegangan gesernya. Tegangan gesernya ya, berapa ini? 4,8. 48. Sama dengan 48 M. Ya. Untung berapa skalanya kita ambil. Ya. Jadi itu secara singkat cara menentukan tegangan geser, tegangan normal dan tegangan resultan dari bidang miring. Oke, gitu. Baik, sampai sini mungkin kuliah kita. Asalnya ada kuliah lagi? Tidak ada.
Baik, gitu ya. Sekilas tentang diagram Mohr. Silakan nanti pelajari di modulnya. Sudah saya bisa sampai download di referensi pada topik notifikasi pada halaman pertama atau paling atas ya. Bisa sampean download materinya, bisa sampean pelajari terkait dengan yang sudah kita bahas itu. Baik, itu dari saya. Ada yang didiskusikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri kuliah kita. Semoga bermanfaat. Ya, saya absen dulu. Coba. Revandi Anwar ada? Ada Pak, ada. Revandi Anwar. Ahmad Faisal. Ahmad Faisal ada? Ahmad Rivaldi. Hadir Pak, hadir. Ahmad Rivaldi. Abdul Jalil. Hadir Pak, hadir. Angga PR itu siapa? Prasetyo. Hadir Pak. Mas Mustaqim. Hadir Pak. Dafa Ari. Hadir Pak. Dimas Sunu. Dianto. Hadir Pak, hadir. Eka Aji. Iqbal Hadir Pak, Fajri. Hadir Pak. Hadir Pak, hadir Pak. Lukman Dwi. Lukman hadir Pak. Lordi Zulfan. Hadir Pak. Mizalino. Hadir Pak, hadir. Muhammad Is. Hadir Pak. Muhammad Fajri. Hadir Pak. Nanda Akbar. Hadir Pak. Rangga Ikan. Revandi Anwar. Tidak ada. Rengga sama. Ada Pak, hadir. Rengga tidak ada Rengga. Rifki. Hadir Pak. Ruki Prastio. Hadir Pak. Satrio Waluyo. Satrio nggak ada. Sayyid Muhammad. Nggak ada. Ubaidillah Nur. Hadir Pak. Wahyu Ramadan. Ada Pak. Oke, sudah semua ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu kuliah kita, semoga bermanfaat. Nanti kalau didiskusikan silahkan ditulis di chat, boleh di e-learning boleh, atau sampai japri aja tidak apa-apa. Bisa kita bahas lagi. Ya mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fajri dulu diceluk Pak.